Soal selanjutnya adalah dua bola kecil bermuatan seperti gambar berikut ya. Ini ada dua muatan 0,2 mikrokolom dan minus 0,05 mikrokolom ya. Kemudian dia dipisahkan oleh jarak adalah 10 cm. Kemudian tentukan medan listrik di titik P, di mana titik P ini berada di tengah-tengah, berarti ada di posisi 5 cm dari kiri maupun dari kanan ya. Ini jaraknya 5 cm. Nah, berarti di sini medan listrik di titik P ada dua ya. Yang disebabkan ada dua penyebab, yaitu oleh Q1 dan oleh Q2. Kalau yang disebabkan oleh Q1, maka dia arahnya saling menjauhi karena muatan. Kalau tidak diketahui muatan itu positif atau negatif, kita anggap bahwa P ini adalah muatan positif. Sehingga ini adalah saling menjauhi ya. Di P ini ke arah ke kanan untuk antara P dan Q1 yaitu 0,2 mikrokolom. Jadi arah muatannya itu ke kanan karena ini saling menjauhi. Sedangkan antara titik P dan muatan minus 0,05 mikrokolom ini juga sama ke arah kanan ya. Jadi yang disebabkan oleh Q1 saya namakan E1 ya. Yang disebabkan oleh minus 0,05 mikrokolom ini saya tulis sebagai medan E2. Nah, karena dua medannya ini arahnya ke kanan, maka medan 1 ditambahkan medan kedua ya. Jadi E1 ditambah E2, di mana medan itu adalah K kali Q per R kuadrat ya. Nah, di sini jaraknya sama, hanya membedakan muatannya. Tinggal masukkan berapa K-nya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat. Q1-nya adalah 0,2 mikrokolom ya, atau 0,2 kali 10 pangkat min 6 kolom, dibagi R-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan dalam satuan meter. Q2-nya adalah 0,05 mikrokolom, dibagi R-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan ya. Nanti diperoleh hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, ini 0,2 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, ditambah 0,05 mikrokolom, 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Yang ini hasilnya adalah 0,01 kali 10 pangkat min 2 ya, dikalikan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per kolom kuadrat. Maka hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ini untuk soal A. Soal B-nya adalah pertanyaan B, tentukan gaya pada muatan minus 4 kali 10 min 8 kolom yang ditempatkan di titik P. Jadi di titik P itu ada muatan sebesar minus 4 kali 10 pangkat min 8 kolom. Ini. Berapa gayanya di titik P? Nah, kita tahu bahwa muatan sejenis itu akan tolak menolak, muatan berbeda jenis akan saling tarik menarik. Kalau kita perhatikan untuk minus 40 nanokolom sama positif 0,2 mikrokolom ini beda jenis, sehingga muatan di titik gaya di titik P ini akan ditarik oleh 0,2 mikrokolom, sehingga arah gaya di titik P itu menuju ke 0,2 mikrokolom atau arahnya itu ke arah kiri ya. Dari sini kita dapat menghitung gaya, di mana gaya itu adalah muatan kali medan listrik. Muatannya berapa? Yaitu minus 40 nanokolom atau 140 nanokolom dikalikan E, di mana E itu adalah dijawab dari persoalan yang A tadi sudah diketahui 9 kali
10/5 Newton per kolom. Sehingga ini hasilnya adalah 36 kali 10⁻³ 3 Newton atau 0,03 Newton. Kemana arah dari gaya ini? Yaitu ke arah kiri ya. Atau bisa ditulis juga F sama dengan minus 0,036 Newton. Soal berikutnya yaitu sebuah muatan positif 6 mikrokolom mengalami gaya 2 mili-Newton ke arah X positifnya pada suatu titik dalam ruang. Nah, berapakah medan listrik pada titik tersebut sebelum muatan ditempatkan di sana? Berarti medan listrik itu adalah E, di mana E itu adalah gaya per kolom. Berarti gayanya sudah diketahui yaitu 2 mili-Newton atau bisa tulis 2 kali 10⁻³ Newton ya. Kemudian dibagi Q, di mana Q-nya itu adalah 6 mikrokolom. Maka ini hasilnya adalah 0,333 kali 10⁻³ Newton per kolom atau 333 Newton per kolom. Kemudian pertanyaan B-nya, berapakah gaya yang akan dialami muatan minus 2 mikrokolom jika muatan tersebut ditempatkan sebagai pengganti muatan 6 mikrokolom. Berarti ini ditanyakan gaya, yaitu gaya itu adalah muatan dikali medan listrik. Muatannya ada yaitu berapa? Yaitu 2 kali 10⁻6 kolom atau 2 mikrokolom ya, kemudian dikalikan medan listrik yaitu 333 Newton per kolom. Terus saya tulis seperti ini ya. Sehingga hasilnya adalah 666 kali 10⁻⁻6 Newton. Atau saya tulis adalah 0,67 kali 10⁻³ -3 Newton. Soal berikutnya adalah sebuah muatan titik minus 3 kali 10⁻⁵ kolom ditempatkan pada suatu koordinat, pada titik pusat koordinat ya. Titik pusat koordinat itu berarti ada di titik 0. Tentukan medan listrik pada X 5 meter pada sebuah X. Berarti Bapak buat gambarnya dulu muatan di mana 3 kali 10⁻⁶ kolom atau saya buat menjadi mikro itu adalah 30 mikrokolom ya. Ini saya gambarkan dia diletakkan titik pusat koordinat, berarti di tengah-tengah yaitu di 0.0 ya. Kemudian tentukan medan listrik pada jarak 5 meter, yaitu dari 30 mikrokolom saya bikin jarak sebesar 5 meter. Nah, kemudian tentukan medan listrik yang ada di titik X 5 meter, berarti di titik ini. Kemana arahnya dulu? Nah, sekarang perhatikan kalau medan listrik itu anggap positif, maka ini arah E-nya itu ke kiri. Ini. Ya. Itu sudah dapat, kita dapat mencari medan listriknya. Berapa medan listriknya? Yaitu F dibagi muatan, di mana F-nya itu adalah K kali Q kuadrat per R kuadrat. Nah, dibagi Q menjadi medan listriknya itu adalah K kali Q per R kuadrat. Kemudian masukkan angka-angkanya, di mana E-nya itu adalah sama dengan 9 kali 10⁻9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikalikan Q yaitu 3 kali 10⁻⁵ kolom dibagi 5 meter kuadrat. Maka ini hasilnya adalah 27 kali 10⁴ Newton per 25 kolom ya. Maka ini kalau saya bulatkan sekitar 10.800 Newton kolom. Kemana arahnya?
Nah, ini dari tanda panah ini kita tahu bahwa arah medalistik ini ke arah kiri ya, atau ke titik minus 30 mikrokolom.